Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ega 2012 adalah sebuah film fantasi percintaan India yang dirilis pada tahun 2012 dan diperankan oleh Nani sebagai Nani, Richa Sudepa sebagai Sudep, dan Samantha Akineni sebagai Bindu. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Sudep. Dia merupakan pengusaha properti yang lihai dalam tembak-menembak. Rajiv, saudara sekaligus asisten Sudep, datang untuk memintanya segera menghadiri rapat penting bersama para dewan. Tapi Sudep malah memilih menggoda seorang wanita cantik bernama Sheila untuk mengajarinya cara menembak yang benar. Di sisi lain, seorang gadis cantik bernama Bindu sedang membuat micro art yang melambangkan hati. Namun tiba-tiba listrik di rumahnya padam karena telat membayar tagihan. Di saat yang sama, Nani, tetangga Bindu yang diketahui sudah naksir Bindu sejak 2 tahun yang lalu, berusaha membantu Bindu membuatkan cahaya pantulan dari atap rumahnya agar Bindu bisa menyelesaikan pekerjaannya. Teman Nani kesal padanya. Bisa-bisanya Nani masih mencintai Bindu yang tak pernah meresponnya sekalipun, bahkan untuk sekedar berterima kasih atas bantuan yang selama ini Nani berikan. Nani yang bucin malah menjawab, Bindu memang sengaja menutup kordennya. Dia tak mau aku sakit karena kelamaan berdiri di atap rumah. Keesokan hari, Sudep mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya bersama para rekan bisnisnya. Tak lama, Ashok, seorang investor sekaligus tamu terpenting, datang memperkenalkan istrinya. Ternyata dia adalah Sheila, perempuan yang kemarin digoda Sudep saat bermain tembakan. Rajiv memuji Sudep yang pandai menggoda istri bos besar. Sudep malah menjelaskan bahwa dia dulu hanya mencintai istrinya sejak pertama bertemu. Setelah mengetahui harta properti yang dimilikinya, Sudep lalu menikahinya. Dan ketika Sudep meminta istrinya menyerahkan seluruh harta untuknya, sang istri menolak. Dia berkata, langkahi dulu mayatku. Jadi mau tak mau Sudep menghabisi istrinya sendiri. Scene berlanjut. Karena Bindu bekerja di komunitas bantuan pendidikan sosial, teman Bindu menjelaskan bahwa masih ada sekolah yang membutuhkan bantuan buku. Karena seminggu lagi mereka akan segera ujian. Tak lama Nani datang memberikan uang bantuan yang biasa dia berikan setiap bulannya, yakni Rp15.000. Sembari merayu Bindu dan membuat Bindu salting. Tak lama berselang, kakak ipar Bindu datang membawa kabar bagus bahwa seorang konstruktor bernama Sudep berniat memberikan donasi yang cukup besar. Oleh karena itu, dia meminta Bindu segera datang menemui mereka. Singkat cerita, Bindu pun datang ke kantor Sudep. Sudep sempat menolak bertemu dengan Bindu, tapi setelah melihat wajah Bindu, Sudep segera memerintahkan karyawannya untuk membawa Bindu ke ruangannya dan memberikan cek berisi nominal yang cukup besar, 15 lak. Sudep juga modus. Dia meminta agar Bindu memasukkannya di anggota agar dia bisa mengenal Bindu lebih dekat. Sebagai tanda terima kasih, Bindu pun memberikan sebuah micro art yang dia buat sendiri. Scene berlanjut. Sebelum membeli banyak buku, Bindu datang ke kuil dan meminta pendeta mendoakan cek yang baru dia dapat. Nani yang melihat itu merasa senang. Dia mengira cek yang didoakan adalah cek miliknya. Namun setelah mengetahui kalau itu bukan ceknya, Nani tetap tersenyum. Bindu lalu membagikan makanan persembahan. Dia melewatkan Nani. Hal itu membuat Nani percaya bahwa dia adalah orang yang spesial bagi Bindu. Singkat cerita, setelah selesai membagikan bantuan buku kepada anak-anak, Sudep mengajak Bindu makan bersama. Sudep mencoba merayu Bindu, tapi Nani sengaja mengikuti Bindu. Sehingga Bindu yang juga naksir Nani malah tak fokus mendengarkan Sudep yang meminta disuapi olehnya. Hal itu membuat Sudep merasa sangat kesal. Apalagi saat pulang, Bindu malah turun dengan alasan hendak membeli sayur. Padahal dia menghampiri Nani. Lanjut cerita, malam hari kakak ipar Bindu memintanya untuk tidak pulang terlambat. Dan Bindu pun segera meninggalkan kantornya. Namun sayangnya motor Bindu kehabisan bensin. Karena takut jalan sendirian, Bindu langsung mengirim SMS kosong ke Nani. Nani sangat tanggap. Dia tahu jika pesannya kosong, itu artinya Nani harus segera mendatangi Bindu. Sesampainya di sana, Nani langsung menunjukkan SMS dari Bindu. Tapi Bindu berbohong bahwa itu hanya salah kirim saja. Hal itu membuat Nani bingung. Namun setelah melihat motor Bindu yang mogok, Nani pun memahami bahwa Bindu ingin ditemaninya. Tapi Bindu malu untuk mengatakannya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Bindu mulai memperlihatkan rasa sukanya. Dia membuat karya yang melambangkan cintanya pada Nani dan memberitahu Nani untuk segera datang mengambil kalung buatannya.
Tapi saat dia hendak menghampiri Bindu, sebuah mobil membawanya pergi. Pelakunya tak lain adalah Sudep. Nani bertanya apa alasan Sudep melakukan hal ini kepadanya. Lalu setelah Sudep menyatakan bahwa dia sedang berusaha mendekati Bindu, Nani pun meminta Sudep untuk menjauhi Bindu. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Sudep yang marah langsung hajar Nani hingga dia tak berdaya. Dan saat membaca pesan dari Bindu untuk Nani, Sudep semakin kesal dan tanpa pikir panjang, dia menghabisi Nani hingga meninggoy. Anehnya, arwah Nani berubah menjadi lava. Dia terbawa arus dan menetas menjadi lalat. Jadi Nani hidup kembali menjadi lalat. Yah, gak masuk akal sih. Keesokan harinya saat Bindu berangkat bekerja, di tengah perjalanan, Bindu berhenti. Dia terkejut melihat kekasihnya meninggal. Dan orang-orang menduga Nani tewas kecelakaan. Bindu sedih, dia juga tak tahu kalau kekasihnya sudah jadi lalat. Karena baru saja menjalani hidup sebagai seekor lalat, Nani merasa kesulitan untuk terbang. Dia juga hampir terinjak orang, terjebak di bola kasti, dan terpental jauh. Dia merasa haus dan memutuskan untuk meminum air yang berada di sebuah gelas. Ternyata gelas tersebut milik Sudep. Ingatan Nani mulai kembali dan mencoba balas dendam. Tapi sebelum itu, Nani memutuskan untuk pergi melihat Bindu terlebih dahulu. Nani melihat Bindu sangat sedih. Bindu menahan air matanya, karena jika dia menangis, dia akan terus mengingat Nani. Bahkan saat teman Nani memberikan kenangan Nani padanya, Bindu berusaha menghiraukannya. Sesampainya di kantor, Sudep menghampiri Bindu. Sudep menasihati Bindu sembari modus memegang pundaknya, agar Bindu tak larut dalam kesedihan. Melihat hal itu, Nani merasa sangat marah. Dia lalu mengganggu Sudep dan masuk ke telinganya. Bindu pun bertanya apa yang sudah terjadi, tapi karena tidak ingin terlihat bodoh, Sudep pun berkata bahwa tidak ada apa-apa dengannya. Nani berhenti mengganggu Sudep setelah dia mendengar Bindu mengatakan bahwa dia akan berusaha melupakan Nani. Tak sampai di situ, Nani mengikuti Sudep ke rumahnya. Dia lalu mengganggunya. Dia mengganggu Sudep yang sedang terapi uap. Hal itu membuat Sudep bertingkah konyol di hadapan banyak orang. Keesokan hari, Sudep meminta Bindu dan teman-temannya untuk datang menemuinya. Sudep menjelaskan bahwa dia akan pergi ke Delhi untuk menemui Menteri Pendidikan. Itu kesempatan emas untuk komunitas mereka mendapatkan pengakuan nasional. Dengan begitu akan banyak donatur berdatangan. Mereka pun sepakat bahwa Bindu lah yang akan menemani Sudep pergi ke Delhi. Nani merasa khawatir. Sudep pasti melakukan rencana buruk untuk Bindu. Hingga malam harinya, Nani terus mengganggu Sudep agar tidak bisa tidur semalaman. Alhasil, Sudep pun kesiangan. I'm on the way, Bindu. I'll be there in 10 minutes. Saat Sudep berangkat, Nani kembali mengganggunya. Dengungan Nani membuat Sudep tak fokus menyetir dan mengalami kecelakaan. Beruntung Sudep masih selamat. Tapi dia terkejut melihat tulisan di kaca mobil bahwa seekor lalat akan menghabisi hidupnya. Lanjut cerita, Sudep dirawat dan Bindu pun menjenguknya. Nani marah melihat Sudep memegang tangan Bindu. Saat Nani hendak menyerang Sudep, Bindu langsung menyemprotkan cairan anti serangga ke arah Nani. Itu membuat kalung Bindu untuk Nani terlepas. Bindu yang khawatir memutuskan untuk pulang. Beruntungnya Nani selamat setelah tersiram air. Keesokan harinya Sudep datang menemui dokter hewan untuk bertanya apakah ada binatang yang bisa balas dendam pada seseorang. Dosen mengira Sudep lagi stres. Sudep tak bisa tidur semalaman, sehingga dia mengalami kecelakaan di siang hari. Sudep kesal, tak ada satupun orang yang mempercayainya. Untuk memastikan itu fiksi atau nyata, Sudep pergi ke tempat kejadian. Di sana dia bertemu dengan seorang misterius yang mengatakan bahwa semuanya belum berakhir. Loker dan kotak. Ketika wajahmu diolesi dengan jelangga, kau akan datang kepadaku. Sudep tak menghiraukannya dan pergi ke mobilnya. Ternyata apa yang ditulis lalat itu adalah nyata. Di sisi lain, setelah adegan kalung lepas itu, Bindu merasa sangat sedih mengingat Nani kembali.
Nani menggunakan air mata Bindu untuk memberitahu Bindu bahwa dirinya adalah Nani yang bereinkarnasi menjadi lalat. Bindu tak menyangka kekasihnya berubah menjadi lalat beneran. Bindu mengira Nani meninggal akibat kecelakaan. Tapi Nani memberitahu kalau dia dibunuh Sudep. Bindu baru sadar, Sudep menyukainya. Dia cemburu dan membunuh kekasihnya untuk merebut hatinya. Lalu Nani memberi tanda di foto Sudep yang berarti nyawa dibayar nyawa. Sebelum beraksi, Bindu membuatkan kacamata pelindung untuk Nani agar dia terhindar dari cairan anti serangga. Lalu Nani kembali melukai Sudep. Nani melihat miniatur meriam di rumah Sudep. Dia lalu meminta Bindu membuatkan bahan peledak. Kemudian, dia akan memasukkan bahan tersebut ke dalam meriam. Namun hal itu sempat gagal setelah seseorang memasukkan tisu ke dalam miniatur tersebut. Lanjut cerita agar dia terhindar dari gangguan lalat lagi, Sudep lalu memasang keamanan di rumahnya, hingga Nani tidak bisa masuk ke dalam. Karena tidak ada pilihan, Bindu harus datang sendiri ke rumah Sudep. Bindu membuka baut kecil di jendela rumah Sudep, hingga akhirnya Nani berhasil masuk. Tepat saat Sudep hendak meneko-neko Bindu, Nani masuk ke dalam baju Sudep dan melukainya. Karena sudah tidak bisa menahan sakit, Sudep pun terpaksa meminta Bindu segera pergi dari rumahnya. Sesampainya di rumah Bindu, seorang pria mabuk bernama Badri mencoba masuk ke kamar Bindu untuk mencuri sesuatu. Tapi karena Bindu ada di sana, Badri sembunyi. Bindu lalu berbicara dengan Nani yang sedang bersembunyi agar segera keluar. Badri tersenyum dan menganggap bahwa Bindu sedang berbicara dengannya. Apalagi Bindu merayu Nani dengan kalimat bucin. Di sisi lain, saat akan meeting bersama investor besar, Ranjiv memperingatkan Sudep untuk tidak mengacaukannya agar mereka tidak kena masalah dan kehilangan jutaan rupiah. Di sana Sudep membuat mereka terkejut. Dia datang dengan menggunakan helm agar terhindar dari gangguan lalat. Dan saat presentasi, Sudep malah ngaco dan mengatakan bahwa dirinya akan membeli 15.000 ton penolak lalat. What? Jika semua lalat tersingkirkan, maka hidup Sudep akan kembali damai. Sudep melihat Nani, sehingga kericuhan pun terjadi. Para investor marah dan menyuruh komisaris segera menarik kembali uang mereka. Karena takut, Sudep lalu mengambil uang di berangkasnya. Tapi saat itu Nani kembali mengganggu dan akhirnya Sudep tidak bisa membuka berangkas karena dia sudah berkali-kali salah memasukkan sandinya. Sudep membuka paksa dengan cara membakar berangkasnya. Namun karena Nani mengganggunya, membuat uang Sudep pun habis terbakar. Hal itu mengingatkannya dengan perkataan seorang misterius yang pernah dia jumpai yang mengatakan bahwa suatu saat Sudep pasti akan menemuinya. Sudep segera pergi menemui orang tersebut. Dia diajak ke sebuah tempat yang ternyata lokasinya sama saat dulu Sudep menghabisi Nani. Pria tersebut menjelaskan bahwa Nani terlahir kembali sebagai seekor lalat untuk balas dendam. Untuk menghentikan itu semua, Sudep harus melakukan sebuah ritual untuk memburu lalat Nani. Beruntung Nani bisa menghindar dan membuat mereka terjebak dalam ruangan yang penuh dengan asap. Tapi tak lama, Ranjiv dan anak buahnya datang menyelamatkan Sudep. Sudep mengingat sesuatu. Dia melihat lubang di jendelanya telah terbuka. Setelah dicek CCTV, Sudep melihat bahwa Bindu yang telah membuka baut jendela tersebut dan seekor lalat dengan kacamata anti radiasi. Dari situ Ranjiv percaya lalat telah menyerang Sudep dan Bindu bekerja sama dengannya. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua,
Jika mereka tidak membayar denda pada investor, mereka akan dihukum penjara. Mendengar hal itu, Sudep marah. Dia langsung menghabisi Ranjiv, karena jika asistennya mati, maka kontrak otomatis batal. Bahkan perusahaan Sudep akan mendapatkan asuransi. Lanjut cerita, Sudep memaksa Bindu ke rumahnya. Please. Di rumah, Sudep langsung memperlihatkan bukti keterlibatan Bindu dengan lalat Nani. Bindu merasa takut dan mencoba menghabisi Sudep, tapi tak berhasil. Bindu menjadi tawanan dan meminta Nani segera keluar dan bersujud di kakinya. Jika tidak, dia akan membunuh Bindu. Saat Sudep hendak menginjak Nani, Nani langsung mengambil jarum dan menusuk kaki Sudep. Hal itu membuat Sudep marah dan melesatkan beberapa tembakan tanpa memperdulikan keadaan rumahnya. Itu membuat miniatur Meriam jatuh dan tisunya keluar, hingga bubuk peledak tercecer di lantai. Setelah Sudep kehabisan amunisi, Nani langsung balik menyerangnya. Sudep pun terkena beberapa pecahan kaca. Tapi tak lama, Sudep berhasil menangkap Nani dengan sebuah magnet, sehingga membuat Nani terjebak di sana, sekaligus menemukan Bindu yang bersembunyi. Sudep melukai Nani menggunakan tangan Bindu. Setelah itu, Nani yang mulai terluka melumuri badannya dengan bubuk peledak. Saat Sudep hendak membakarnya, Nani malah menghampiri api dan masuk ke dalam Meriam. Akhirnya Nani berhasil menembak bola api tepat di tubuh Sudep dan membuat rumah Sudep terbakar. Sudep pun habis dilalap api. Dan yang tersisa dari kenangan Nani hanyalah helaian sayapnya saja. Bindu kembali membuat kenangan itu menjadi sebuah kalung. Looking damn hot, babe. Shall we go? Meski telah mati, Nani bereinkarnasi kembali sebagai lalat ijo yang biasa datang kalau ada kotoran sapi. Nggak, bercanda. Ah, sudahlah ya, capek banget sama film ini. Namanya juga film. Ya terserah produsernya ya, Kak. Untung di India, kalau di Indonesia judulnya bukan Ega, tapi dikutuk jadi lalat. Dan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.